Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nahnu nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, pertama sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian takrim wal ihtiram untuk kita semua. Kemudian sidang jemaah yang dirahmati Allah, kajian kita pada hari ini Fatwa Al-Azhar, Fatwa Kuliah Usuluddin yang membidangi akidah itu Usuluddin, tentang akidah. Jadi kau bukunya bas tempel lambang Al-Azhar, kau stempel Azhar. Nampak dah, nampak jembolah nampak. Judulnya Aqidatul Muslimin. Aqidatul Muslimin, akidah kaum muslimin. Qararat Kuliatu Usuluddin fi Jami'atil Azhar Asy-Syarif. Telah ditetapkan oleh Kuliah Usuluddin di Universitas Al-Azhar hazihil aqidah, tentang akidah ini, ba'da itlaqi alaihi wa bina alaihi khatama bi khatmir rasmi, setelah dilakukan kajian-kajian dan distempel bi khatmiha rasmi, dengan stempel yang resmi. Kau nak perorangan kok distempel dengan stempel yang resmi. Tulisannya Ustaz apa? Buku kau model kau lah, supaya lebih lengkap buku lama cabe-cabe. Dia berupa jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan pertama, ma huwal fardul aini min ilmi din? Mana yang fardu ain tentang ilmu agama ini? Ilmu din. Jawab, yajibu ala kulli mukallafin, wajib bagi setiap mukallaf belajar qadra la yastaghni anhu minal aqidah wat tahara, untuk mempelajari sesuatu yang tidak bisa dilepaskan darinya, tidak bisa diwakilkan pada orang lain, yaitu bagian dari akidah, kemudian tahara, seluruh yang fardu ain. Nah, mungkin awak bersuci dengan ilmunya wakilkan ke orang. Sehingganya kalau pergi ke kampung-kampung awak salat Jumat cari apa-apa tu berwudu, siku dah basah dah. Arti wajibnya belajar akidah. Dia wajib belajar akidah. Akidah tauhid tak bisa diwakilkan pada orang lain. Kalau awak mewakilkan keyakinan awak pada orang lain, itu fardu ain. Jadi yang fardu ain itu ilmu akidah. Dan ilmu syariah itu taharah, solat, puasa, zakat. Kemudian bagi yang wajib mengeluarkan zakat, ketika datang dia kewajiban zakat, dia harus punya ilmu tentang zakat. Kemudian haji, bagi yang mampu melaksanakannya, ketika berhaji dia wajib memahami ilmu haji. Kemudian tentang perkara-perkara yang dilarang sehingga tidak melanggar, yaitu tentang maksiat hati, tangan, mata dan yang lainnya. Allah berfirman, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Tidak sama orang, katakanlah, adakah sama orang yang berilmu yang mengetahui dan orang yang tidak berilmu? Tidak sama di mata Allah. Dan Nabi juga bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Nah, jadi ilmu-ilmu tentang kewajiban syariat itu wajib ain. Kemudian ilmu akidah total itu wajib ain.
harus kita belajar. Maka kajian akidah itu penting, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian, apa hikmah diciptakannya jin dan manusia? Jawab, yaitu diciptakan jin dan manusia untuk diperintahkan Allah mengibadahinya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengibadahiku, kata Allah. Untuk beribadah. Jadi misi penciptaan kita untuk beribadah. Jadi apapun yang kita dapat sebagai anugerah Allah, gunakan untuk ibadah. Allah berikan kelengkapan bagi kita. Itu tujuannya memudahkan misi kita diciptakan. Seluruh fasilitas yang kita punya adalah untuk ibadah. Bahkan musibah pun untuk kesadaran beribadah. Ana nawak tarimu untuk ibadah, jabatan untuk ibadah, kekayaan untuk ibadah, kesehatan untuk ibadah, kesempatan untuk ibadah. Apapun yang kita punya wajib untuk ibadah. Karena itu misi penciptaan Allah terhadap kita. Misi Allah menciptakan kita itu untuk beribadah. Jadi sedang jemaah rahmati Allah, kalau seandainya kita berjalan di luar misi ilahi, akan terjadi petaka. Faman a'rada an zikri fa inna lahu ma'isatan danka. Siapa yang berpaling dari ingatanku, peringatanku, kata Allah, dia akan mengalami kehidupan yang sesak. Jadi sedang jemaah rahmati Allah, apapun yang kita dapat, nikmat, ujian, itu adalah pesan untuk ibadah. Kalau seandainya ujian pun pesan untuk ibadah, apalagi nikmat. Jadi orang yang berpaling dari ibadah itu nampak semua. Ada yang diuji dengan jabatan, Fir'aun, engkar, musnah. Qarun diuji dengan kekayaan, engkar, musnah. Siapa lagi? Haman, Junud, semuanya akan musnah. Maka untuk itu sedang jemaah rahmati Allah, kondisi yang selamat itulah kondisi yang menjadikan kesempatannya ibadah seperti Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub apapun keadaannya, dalam rangka menerima keputusan Allah, ibadah. Maka sedang jemaah rahmati Allah, itu penting. Bagaimana ibadah bisa sah? Jawab, tasyu' ibadatullah mimma ya'taqidu wujudallah wala yusabbahu bisyai'in min khalqihi. Syarat sahnya ibadah itu meyakini tentang Allah dan tidak mentasbih sesuatu dengan makhluknya, tidak mentasbih Allah dengan makhluknya. Jadi dalam pandangan ini, orang yang mentasbih Allah dalam makhluknya, ibadahnya tidak sah. Saya menyampaikan saja, menurut kajian ketetapan resmi Kuliah Usuluddin Al-Azhar, ibadah orang yang mentasbih Allah dengan makhluk tidak sah ibadahnya. Wallahu a'lam. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak menyerupai sesuatu. Nah, sidang jemaah rahmati Allah, Imam Al-Ghazali berkata, la tasihul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah itu kecuali setelah mengenal yang disembah, yaitu Allah. Jadi tegas di sini bahaya akidah tasbih, mentasbih Allah dengan makhluk, dengan dalil laisa kamitslihi syai'. Pertanyaan berikutnya, limadza arsala rasul? Kenapa Rasul diutus? Liyu'allimun nasa masalihad dinahum
wa dunyahum, masalih dinihim wa dunyahum, untuk mengajarkan manusia kemaslahatan agama mereka dan dunia mereka. Walida'watin nasi ila ibadatillah, untuk menyeru manusia mengibadahi Allah. Misi utusan Rasul pertama, mengajarkan manusia kemaslahatan dunia dan akhirat. Yang kedua, untuk mendakwahi manusia mengibadahi Allah saja. Wa an la yusriku bi syai'a, untuk tidak mensyirikatkan Allah dengan sesuatu pun. Silanya main rahmati Allah, mafhum. Kita cukupkan itu. Ma makna tauhid? Apa itu tauhid? Jawab, huwa ifradul qadim minal muhdas, kama qala al-Imam Junaid. Tauhid adalah memisahkan, menyendirikan, memisahkan al-qadim, sesuatu yang qadim dengan yang baharu. Yang baharu ini yang fana. Yang fana itu bermula dari tidak ada menjadi ada, makhluk. Ya, tidak menyekutukan Allah dengan makhluk. Imam Junaid mengatakan, wa muraduhu bil qadim Allahul ladzi la bidayatan lah wal muhdas al makhluk. Yang dimaksud dengan qadim adalah Allah yang tidak ada permulaannya, sedangkan muhdas adalah makhluk. Allah qadim, sifat yang dimaksud dengan sifat qadim tidak ada permulaan. Kan telah ada tanpa permulaan. Sedangkan muhdas makhluk. Nah, itu yang harus dibedakan. Nah, memisahkan al-qadim dari yang makhluk, itulah tauhid. Laisa kamisli syai', surat As-Surah. Hadis Rasulullah SAW, ditanya Rasulullah SAW, ayul amal afdal, apa amal yang paling afdal ya Rasulullah? Faqal, imanu billahi wa rasulih, iman dengan Allah dan Rasulnya. Itu yang tauhid, mengimani Allah dan mengimani Allah. Pertanyaan berikutnya, bicaralah, takalam an wujudillah, bicara tentang wujud Allah. Jawab, Allahu mawjud la syakka fi wujudihi. Allah itu mawjud, ada, tidak ada keraguan pada wujudnya. Mawjudun bila kaif, ada tanpa kaif, bagaimana. Wala makan, dan tidak punya tempat. Wala jihatan, tidak punya arah kiri kanan, timur barat, tidak ada. Kalau benda pasti di depannya, depan, belakang, kiri, kanan, timur, barat. Nah, itu kalau benda. Allah itu bukan benda, Allah itu zat. Maka jemaah rahmatullah, tidak ada jihad, wala makan, tidak ada tempat. Allah di atas aras, berarti Allah punya tempat itu. Kalau dikatakan Allah di atas aras, itu berarti Allah punya tempat itu. Maka di sini maujud bila kaif. Kaifan ini sifat makhluk. Bagaimana? Dia sedang duduk, dia sedang tagak, dia sedang miring, dia sedang bersandar, itu kaif itu. Tidak punya sifat kaif makhluk. Tidak wala makan, tidak punya tempat. Wala jihah, tidak punya arah, kiri kanan, muka belakang, timur barat, utara selatan, tidak ada. Kalau mereka itu pasti benda. Wah, kemarinya arah ke jihah namanya, pasti benda, fisik itu. Ya, la yusabbihu syai'an min khalqihi, tidak boleh menyerupai apapun dari makhluknya, tidak menyerupai tasbih. Tadi sudah dikatakan, orang yang mentasbih Allah dengan makhluk, ibadahnya bisa tidak sah.
syarat sahnya itu tidak boleh mentasbih Allah dengan makhluk. Qala ta'ala afillahi syakkun, apakah pada Allah ada keraguan? Dalam hadis, kanallahu, adalah dia Allah, walan yakun syai'un ghairuh, walam yakun syai'un ghairuh, tidak ada sesuatu pun selainnya. Dia telah ada, walam yakun, sebelum dan belum ada sesuatu pun selainnya. Kan Allah, Allah telah ada. Walam yakun, dan tidak ada sesuatu pun selainnya. Allah itu sudah ada, sedangkan yang lain ada karena diciptakannya. Yang lain kau bapangka bamulo, dari nak ada menjadi, sedangkan Allah sudah ada. Itu beda sifat Allah dengan sifat makhluk. Sifat Allah, kan Allah, telah ada Allah. Makhluk adanya karena diadakan. Qadim, itu yang sifat qadim. Ma makna qaulu ta'ala wa huwa ma'akum, ini penting ini. Aina ma kuntum. Apa makna kalimat dia bersamamu, Allah bersamamu di mana saja kamu berada? Berarti ini menggambarkan Allah punya tempat. Di mana saja ada tu, singgonya ada keyakinan Allah di mana-mana. Allah ada di mana-mana. Ini keyakinan yang dituduhkan oleh Salafi kepada Asy'ari. Sementara Asy'ari mengatakan wala makan, ada tampai. Tapi kalau Allah di mana-mana, apa tampai itu? Sama itu. Orang yang mengatakan Allah di atas aras dan Allah di mana-mana, sama itu. Sama-sama bertampai Allah dinya. Orang yang mengatakan ini Jahmiyah, keyakinan Allah di mana-mana, dituduhkanlah keyakinan itu kepada Asy'ari. Sementara Asy'ari anti mengatakan Allah ada tempat. Sidang jemaah rahmati Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, artinya maknanya apa? Ihatatu bil ilmi, ilmu Allah. Ya, dimanapun kita berada di pengawasan Allah. Ilmu. Jadi itu maka terjadi perbedaan. Allah turun ke bumi di sepertiga malam. Allahnya yang turun itu gimana? Itu ilmunya, pengawasannya. Dalilnya apa? Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilman. Itu dalil tuh. Surat At-Talaq. Sesungguhnya Allah telah mengikutimu dengan segala sesuatu ilmu. Ilman, secara ilmu. Jadi ayat ditafsir dengan ayat. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilman. Sesungguhnya Allah mengitari sesuatu dengan ilmunya. Jadi tidak bisa kita lepas dari ilmu Allah. Begitu juga nanti menafsirkan wa nahnu aqrabu min habbil warid. Begitu juga nanti Allah turun ke permukaan bumi, sepertiga malam ke bumi, dan lain-lain. Tafsirnya apa? Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilman, surat Talaq ayat 13 ayat 12. Al-hadis, tentang dalam hadis, arbi'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asumma wala ghaiba wa innama tad'una sami'an qariba. Ya, pelankan suaramu. Sesungguhnya engkau tidak berdoa kepada yang bisu, tuli dan gaib. Sesungguhnya engkau menyeru orang, yaitu zat yang maha pendengar dan lagi dekat. Bukhari.
La yakhfa 'ala Allah syai'. Dalilnya maknanya apa? Tidak sesuatu pun yang luput dari Allah. Apa dosa yang paling besar? Ma'azamul dzunub. A'zamuz dzunub al-kufr. Kafir. Di antara kafir itu adalah syirik. Syirik maknanya mengibadai selain Allah. Terus apa makna ibadah? Ibadah maknanya adalah aqsa ghayatul khusu' wal khudu', yaitu kesempurnaan yang paling tinggi tentang khusyuk dan tunduk. Itu ibadah. Sebagaimana Hafiz Subki mengatakan, Imam As-Subki berdalil la ilaha illa ana fa'budun. Adakah doa bimakna ibadah? Ini kita langkui saja. Doa itu ada, doa adalah ibadah, mukhul ibadah. Sedangkan doa secara harfiah panggilan, bisa saja bermakna tidak ibadah. Hukum istighasah wal isti'anah. Istighasah, ada mendengar istighasah? Orang NU sering istighasah, minta tolong. Isti'anah juga minta tolong. Apa bedanya itu? Istighasah hiya talabul ghaus inda daik, meminta sesuatu dalam keadaan sulit. Itu istighasah itu. Emergency. Itu istighasah. Sedangkan isti'anah lebih umum daripada itu. Minta tolong pada Allah lebih umum daripada istighasah. Sidang jemaah rahmati Allah, bolehkah kita bertawasul dengan Nabi? Ini penting nih sidang jemaah. Soalnya ini masalah khilafiyah ini. Masalah akidah. Bolehkah kita bertawasul dengan Nabi? Maka jawaban dari lajnah ini, dari Kuliah Usuluddin, yajuzu tawasul bihim bil ijma'. Boleh bertawasul dengan Nabi secara ijma'. Tawasul adalah menuntut, meminta manfaat atau menolak kemudaratan kemudaratan dengan meminta kepada Allah, menyebutkan Nabi atau para wali Allah dengan keyakinan yang memberi pertolongan adalah Allah. Itu dah, ingat itu. Boleh bertawasul dengan Nabi dan para wali Allah dengan keyakinan. Dengan keyakinan yang memberi pertolongan adalah Allah. Itu penting itu. Yang ujungnya itu. Kenapa? Karena Allah berfirman, wabtagu ilaihil wasilah, carilah kepada Allah itu wasilah, perantara. Al-hadis, dalil hadis, Rasul alimal a'ma, mengajarkan orang buta, ayat tawassala bihi, untuk bertawassul dengannya. Fafa'alal a'ma, maka si buta tadi melakukannya fi ghairi hadratin Nabi, di saat Nabi tidak ada di sebelahnya. Faraddallahu basarahu ilaih, maka Allah kembali sembuhkan butanya. Nabi mengajarkan
orang buta bertawasul dengan Nabi, meminta kepada Allah. Contohnya itu, ya Allah bi fadli Rasulillah, ya Allah dengan kemuliaan Rasulmu, maka sembuhkanlah mataku. Memintanya pada siapa itu? Memintanya sama siapa? Terus karena kita ini orang yang bukan sempurna, kita bersandar kepada kesempurnaan Rasul. Memintanya kepada Allah, bersandarnya pada Rasul. Syirik apa tidak itu? Apa itu syirik? Meminta kepada Allah, bersandar kepada. Kalau yang syirik itu kalau meminta kepada, itu dia bedanya. Bisa antum paham itu? Ya Allah dengan kemuliaan Rasulmu, dengan kemuliaan Rasulmu, sembuhkanlah mataku ini. Berarti apa itu? Dia memintanya kepada Allah, bersandarnya kepada. Apa itu boleh? Boleh. Maka orang buta ini dalam riwayat Tabrani, hadis ini riwayat Tabrani dan sahih. Awak jangan kadang-kadang capek mana ambil keputusan. Perkara-perkara cieknya, capek nak ambil keputusan. Terus bagaimana dengan tawassul dengan aulia, para wali? Jawab, yajuzu tawassul bihim, boleh bertawasul dengan mereka, wala yu'rafu fi zalika mukhalifun min ahlil haqqi salafan wa khalfan. Tidak dikenal selama ini yang menentang pendapat ini baik dari kalangan ahlil haq terdahulu maupun sekarang. Hadis anna Umara, sesungguhnya Umar, tawassala bil Abbas, bertawasul dengan Abbas, paman Nabi. Qailan, dipacinya tangan Abbas. Umar berdoa, paci tangan Abbas. Inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyyina. Kami bertawasul dengan paman nabimu kepada engkau ya Allah. Abbas ini bukan nabi, dia adalah manusia biasa, maka dihukum sebagai wali Allah. Maka dalam riwayat Bukhari ini hadis Bukhari loh, disimpulkan oleh para ulama, boleh bertawasul dengan orang soleh. Ada orang soleh nyelah tua mana? Minta nak boleh dah. Boleh awak meminta. Pacik tangannya. Satu lagi sedang jemaah, ada dalil yang paling mudah. Mana yang afdal doa sendiri dengan doa bersama? Mana yang lebih cepat diijabah oleh Allah? Meminta satu orang, meminta berjamaah. Berjamaah. Tawasul dengan orang soleh tadi seperti apa tadi dengan Abbas, Ibnu Abbas, awak nama doa diikutsertakan Ibnu Abbas. Berarti sedang jemaah, maka berjamaah itu memadukan semua kelebihan kita meminta kepada. Jadi tawasul tadi awak bersandawa, kalau awak surang kok kurang, cari orang lebih soleh. Minta. Jadi sedang jemaah dirahmati Allah, itu logikanya.
Hadis Bukhari. Kemudian jelaskan makna hadis jariyah. Hadis jariyah ko pak hadis andalan ke tentang mengecen Allah di langit. Coba dengan sila cuma. Jariyah ko budak wanita. Ya. Nabi bertanya kayaknya. Aina Allah? Dijawabnya fis sama. Kata Nabi, merdekakan dia. Dia beriman. Dia beriman. Maka jadi dalil itu Allah di langit. Yang pada pertama kau jariyah. Tentu tidak sama jawapan jariyah jawaban ulama, nak. Sama tanya anak SD, kau kalau kurang lengkap, awak toleransi nak? Awak toleransi nak? Pertama hadis muttarib. Hadisnya bermasalah, muttarib. Sebagiannya mensahihkan. Ada yang mensahihkan, ada yang mendaifkan. Kalaupun itu dipandang sahih, kata apa? Kalaupun itu dipandang sahih, maka bukanlah maknanya Allah menetap di atas langit. Terbukti Imam Nawawi yang mensarahkan hadis ini, qala Nawawi fi sarhihi al hadis, qaulun ainallah. Pernyataan kata Imam Nawawi, perkataan ainallah, pertanyaan Nabi, su'alun anil makanah, pertanyaan tentang kedudukan Allah, makanah, la anil makan, tidak pertanyaan tentang tempat. Dia ada makanah, ada makan, ujungnya tamarbutah hasilnya. Sampai duduk atau kedudukan. Kalau makanah, kedudukan. Kalau makan, sampai duduk. Contohnya, pai awak ke kantor gubernur, awak tanyaan peraturan yang dikeluarkan oleh keputusan gubernur. Gubernur kau tinggal di lantai 1 kantornya, pegawai di lantai 2. Awak tanyaan ke pegawai, kos keputusan siapa? Aja pegawai, keputusan nan dia teh, keputusan atasan. Apakah gubernur di atas? Apakah gubernur di atas? Gubernur di bawah. Tapi atasan, kedudukan, bukan sampai duduk. Jadi selanjutnya rahmati Allah, ini penting. Itu kata Imam Nawawi. Su'al anil makanah la anil makan. Maknahu ma i'tiqaduki minat ta'zim fillah. Makna dari pertanyaan Nabi itu kata Imam Nawawi, apa keyakinanmu minat ta'zim fillah, dari keagungan Allah. Wa qauluha fis sama, di langit, ay rafi'ul qadar jidan, artinya agung, maha agung. Maka orang Arab tuh kalau langit itu agung, sahibus sumu. Orang Arab menyebut presidennya kalau ada acara resmi, falyatafaddal li sahibus sumu. Sumu itu langit, langitan. Sama, sumu, langit. Jadi artinya apa tuh? Si pemilik keagungan. Wala yajuzu i'tiqad, tidak boleh meyakini anna rasula sa'alahu 'anil makan. Tidak boleh meyakini bahwa Rasul menanyanya tentang tempat.
wala i'tiqada annaha qasadat annallaha sakinun fis sama, dan tidak boleh diyakini bahwa Allah duduk, Allah menetap di atas langit. Qala Imam Ali berkata, la yuqalu aina liman ayyanal aina, tidak boleh dikatakan di mana terhadap yang menciptakan dan menetapkan di mana itu. Nah, jadi selanjutnya rahmati Allah. Dan waqala Abu Hanifah fi kitabil fiqh al-absat, Abu Hanifah juga berkata, kana qabla al-makan, kana walam yakun aina wala khulika wa huwa khaliqu kulli syai'. Dia adalah ada sebelum tempat ada, kata Imam Abu Hanifah. Allah ada sebelum tempat ada, maka tidak boleh dikatakan tempat untuk yang seperti itu, dan tidak diciptakan karena dia adalah sang pencipta segala sesuatu. Nah, sidang yang rahmati Allah, ini diantaranya dalam hadis, kana Allah walam yakun syai'un ghairah, tidak ada, Allah sudah ada sebelum tempat itu ada. Kita ambil hal yang senada. Sidang yang mana rahmati Allah, ada ini banyak, ada pendapat Imam Ali. Ini saya iring dengan yang tadi. Ma makna qauluhu ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa? Apa makna atau firman Allah ar-Rahman 'alal 'arsy istawa? Qala Imam Malik berkata, istawa kama wusifa nafsuhu. Istawa itu sebagaimana Allah mensifatkan dirinya. Artinya apa itu? Serahkan pada Allah sebagaimana Allah memahaminya. Wala yuqalu anhu kaif, tidak boleh disebut bagaimana, kaif, begini, begitu, jawaban dari bagaimana, tidak boleh. Tidak boleh diterjemahkan duduk, tidak boleh diterjemahkan bersemayam, itu kaif. Imam Malik mengatakan tidak boleh disebut kaif. Wa kaifa anhu marfu', yang kaifa itu tidak ada hubungan dengan Allah. Wal kaif sifatul makhluk, kata Imam Malik, kaif itu sifat makhluk. Wa min sifatil makhluk julus, dari sifat makhluk itu adalah julus, duduk, istiqrar, menetap, tempat makan, jihah. Dan ini tidak boleh dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Qushairi mengatakan istawa maknanya hafiza wa qahara. Artinya Allah yang memelihara aras, menjaga aras, wa abqa, dan menetapkan aras. Tetapi kesimpulan sidang jemaah yang dirahmati Allah, yaitu kalimat Imam Ali, innallaha khalaqal arsa, sesungguhnya Allah telah menciptakan aras izharan liqudratihi, sebagai pembuktian keagungan kudrat Allah. Walam yattakhizhu makanan, dan tidak menjadikan aras sebagai tempat lizatihi, untuk zatnya. Itu yang salafus soleh. Imam Ali ini salafus soleh tak? Ali salafus soleh tak? Ali bin Abi Thalib salafus soleh tak? Sahabat apa tidak? Itu akidah salaf. Ini kalau cerita akidah salaf, aku akidah salaf. Innallaha khalaqal arsa izharan liqudratih, sesungguhnya Allah menciptakan aras izharan, pembuktian terhadap keagungan kudratnya. Walam yattakhizhu makanan, Allah tidak menjadikan dia tempat, karena Allah tidak butuh tempat. Tidak menjadikan makanan li zatihi, untuk zatnya. Allah itu zat, sidang jemaah. Itu harus jelas itu. Kalau batampe fisik tuh, maka harus bersih kita dari tajsim.
Sidang jemaah yang dirahmati Allah, sangat banyak perkara ini tentang akidah ini, ya. Setidaknya fatwa ini jumlahnya 51 fatwa. 51 fatwa tentang perkara yang pelik masalah akidah. Jadi ini kajian tidak perorangan, ini distempel dengan stempel kuliah usuluddin. Jadi teman-teman rahmati Allah, ini jelas jawaban perkara-perkara yang simpang siur dalam masalah akidah, ya. Dan ini kita harapkan nanti ada yang menerjemahkannya. Biarlah kalau ada nama bantahnya, adalah nama bantahnya. Ya, nah, asalkan ilmiah. Awak ndak lo apa-apa asalkan ilmiah. Nah, tapi artinya ini di sini juga termasuk kajian-kajian kita waktu perkara fatwa akidah Ibnu Hijr tentang alam barzakh tamayat senada dengan ini ternyata. Nah, ini penting sidang jemaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat, ya.